Wake up! Brothers, wake up! James! Wake up! Gone! What? Yeshua's Wake gone! up. Brothers! Yeshua! Where is he? Back! Come on, brothers. Wake up! Where's he gone? Yeshua! Brother, you here? Come on. Joshua! Brother! Brothers. I go to prepare a place for you. Go into all the world and preach the gospel to all nations. You will be my witnesses in Jerusalem and all Judea and Samaria and to the ends of the earth. And know that I will be with you always. Lord. Puji Tuhan, kesempatan yang luar biasa kita boleh ada saat ini. Hari ini kita boleh merayakan hari kenaikan Tuhan. Dia membuktikan bahwa Dia mengasihi kita semua. Sebagai ungkapan syukur kepada Tuhan, saat ini kita mau menyembah Tuhan. Kita mau memberikan yang terbaik lewat pujian kita hari ini. Engkaulah kekuatanku. Sama-sama kita katakan, Engkaulah kekuatanku, tempat perlindunganku, saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati
kekuatanku. Engkaulah kekuatanku, Amin. tempat perlindunganku. Saat badai menerpa, aku tak akan goyah. Aku tak akan goyah, sebab Kau sertaku. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati kami yang hidup menyembah-Mu. Sejauh langit, Yesus, sejauh sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, lagi katakan sukacitaku. sejauh langit, Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. penuhi kami, Penuhi hati Amin. kami yang rindu menyembah-Mu. kami mau menyembah-Mu. Yesus, sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Katakan sejauh langit, Sejauh langit ini pujian kami Tuhan. dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Penuhi hati, Penuhi hati kami yang kami rindu menyembah-Mu Tuhan. menyembah-Mu. Amin. Yesus, Yesus, sejauh sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Kekuatanku,
kasih Tuhan. Terima kasih. Kami merasakan Allah melawat hati kami hari ini. Terima kasih Tuhan. Allah pulihkan kami hari ini. Terima kasih. Allah menjamah hati kami hari ini. Kami merasakan hadirat Tuhan hari ini. Bekerja dalam kehidupan kami. Yesus Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, penuhi hati kami yang Menyembah-Mu. menyembah-Mu, Yesus. Sejauh langit dari bumi, begitu besarnya kasih-Mu, Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Kaulah Tuhan. Kaulah Tuhan, kekuatanku, sukacitaku. Terima kasih Bapak yang baik, kami bersyukur untuk kesempatan saat ini. Kami boleh menikmati setiap kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami boleh memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Tuhan boleh melawati hati kami. Terima kasih Tuhan untuk karya-Mu. Terima kasih untuk hari kemenangan. Kami boleh nikmati sampai saat ini. Berkati kami semua dari setiap ibadah kami saat ini. Boleh menyenangkan akan nama Tuhan. Satu nama yang ditinggikan, Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Terima kasih Bapak yang baik, apapun semua yang coba mengganggu ibadah kami saat ini, kuasa kegelapan kami tolak dalam nama Tuhan Yesus. Keluar kami merasakan Tuhan boleh menjamah kami semua yang ada. Kami bersyukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami memulaikan ibadah kami saat ini. Haleluya. Amin. Shalom, jemaat Tuhan. Hari ini adalah hari kemenangan, di mana Yesus naik ke surga. Kita merayakan kenaikan Dia. Siapa jemaat Tuhan yang menang hari ini? Mari angkat tanganmu walaupun kita di rumah. Haleluya. Ku menang, ku menang. Ku menang bersama Yesus Tuhan. Ku menang di dalam peperangan. Ku menang
Tuhan? Masih rindu memuji Tuhan, amin. Kita nyanyikan pujian, Yesus hidup, Dia bangkit. Haleluya. Mari sama-sama kita katakan, Bersama tadi kalahkan oleh darah anak domba Allah, semua musuhlah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus hidup, amin. Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapa Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. haleluya. Kita rayakan hari kemenangan. Kita memuji Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, Kuasa maut telah dikalahkan oleh darah anak domba Allah, semua musuh telah ditaklukkan oleh kebangkitan Tuhan kita. Yesus hidup, Yesus amin. Dia bangkit, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapa dapat bagiku? Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari Yesus hidup. pemenang. Mari sama-sama kita katakan, Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit. naik ke surga. Siapa dapat Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit. Dia bangkit, Amin. maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Kita adalah orang-orang yang dimenangkan oleh Tuhan. Amin. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia naik ke surga. Siapkan tempat bagiku. Yesus hidup, Dia bangkit, Dia bangkit. Dia naik ke surga. Siapkan tempat. Yesus hidup, Yesus hidup, Dia bangkit, maut telah dikalahkan, kita jadi lebih dari, kita jadi. kita jadi lebih dari pemenang, kita jadi lebih dari pemenang. Haleluya. Ku bebas, bebas, bebas karena pengampunan. Ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas karena Dia di dalamku. Amin. Oleh Kuasa darahnya, aku ku bebas, bebas. bebas, bebas karena pengampunan. Ku bebas, ku bebas, bebas, bebas karena kuasanya. Ku bebas, bebas, bebas. Yang tinggal di dalam
Haleluya. Haleluya. Oleh kuasa darah Tuhan kita bebas. Haleluya, mari siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Karena Yesus, Dia adalah anugerah terindah dalam kehidupan kita. Amin. Haleluya Yesus. Dia yang tahu segenap kehidupan kita. Dia yang tahu segenap hati kita. Mari kita saat ini membuka hati kita di hadapannya. Biar Dia bekerja dalam hati dan hidup kita. Haleluya. Kau tahu hatiku Tuhan. Amin. Kau tahu rinduku Tuhan. Kau tahu harapku. Kau tahu mimpiku di tangan-Mu Tuhan. Dalam segenap jalan kami, dalam segenap jalanku, dalam setiap langkah kami, dalam setiap langkahku, hanya Engkau yang kami andalkan, hanya Engkau Tuhan yang kuandalkan menghadapi semua. Yesus, Kau anugerah terindah dalam hidupku. Kau sungguh berarti di setiap jalanku. Anugerah-Mu selalu mempesonanku. Yesus, Kau terbaik. Yesus, Kau termanis di dalam hidupku.
Mari kita berdoa untuk mendengarkan firman Tuhan. Bapa di surga, pada hari ini kami bersyukur untuk anugerah Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kami sampai hari ini, di mana ada kesempatan untuk kami boleh mendengarkan lagi firman Tuhan. Dalam rangka kami memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Juru Selamat kami. Kami bersyukur untuk waktu dan kesempatan ini, di mana kami boleh ada kesempatan lagi untuk duduk diam, untuk mendengarkan firman Tuhan. Berbicaralah bagi kami semua. Kami siap untuk menyampaikan, dan kami sudah siap untuk mendengarkan. Roh Allah, Roh Kudus yang boleh memenuhi setiap kehidupan kami, pribadi lepas pribadi, baik hamba-hambamu, bahkan seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada, ada di dalam kontrol, dalam kuasa Roh Kudus, sehingga kami fokus untuk mendengarkan firman-Mu, sehingga kami boleh mengerti dan memahami firman-Mu, dan boleh melakukan firman Tuhan ini dalam kehidupan hari lepas ke sehari. Terpujilah nama Tuhan. Kami siap untuk menyampaikan dan mendengarkan firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Shalom sidang jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan. Jemaat GGP Alpha Omega Padalarang dimanapun berada, di rumah masing-masing maupun setiap orang yang bisa mengikuti dan menyaksikan acara ini. Pada hari ini kita akan merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus Sang Juru Selamat. Dan saat ini juga kita akan membaca satu bagian firman Tuhan yang saya ambil dalam Kisah Para Rasul pasal 1 ayat 8. Mari jemaat Tuhan yang ada di rumah, kita mau baca ayat firman Tuhan ini, Kisah Para Rasul pasal 1 ayat yang ke-8. Satu ayat saja yang akan kita baca saat ini. Bunyinya sebagai berikut. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Demikianlah untuk firman Tuhan yang kita sudah bacakan tadi, dan mari kita membaca lagi ayat ini, dan kalau bisa Bapak Ibu saudara sekalian, jemaat Tuhan yang ada di rumah bisa menghafal dan bisa menyebutkan lagi ayat firman Tuhan ini supaya betul-betul ayat ini boleh tertanam dalam hati dan di dalam pikiran kita semua. Bapak Ibu saudara sekalian, dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Juru Selamat kita, di mana berapa waktu yang lalu kita sudah merayakan hari Jumat Agung, kita sudah merayakan Paskah, dan saat ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus ke surga. Dan di mana saudara-saudara kasih Tuhan, kalau nanti saudara baca di dalam Kisah Para Rasul pasal 1, dalam ayat 1 dan seterusnya, kita akan menemukan di sana tentang Yesus yang berjanji untuk memberikan Roh Kudus kepada para murid, para rasul, di mana Roh Kudus ini dia akan dicurahkan, dia akan diberikan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan, termasuk kepada setiap murid Tuhan, para rasul pada saat itu. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, pada hari Pentakosta janji Tuhan ini digenapi, bahwa Roh Kudus dicurahkan, Roh Kudus diberikan kepada murid-murid saat itu. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam Kisah Rasul 1 ayat 8 ini, kita akan melihat bagaimana pesan Tuhan bagi para murid, para rasul saat itu. Dan ini juga pesan Tuhan bagi saya dan saudara dalam kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus pada saat ini. Jadi tema khotbah pada hari ini, pesan Tuhan bagi kita sebelum terangkat naik ke surga. Di dalam
Kisah 1 ayat 8 ini, pesan Tuhan bagi kita, saya singkat dengan 3 huruf. K-T-A. Yang pertama K, kuasa. Di dalam ayat ini yang sudah kita bacakan tadi bahwa, tetapi kamu, apabila Roh Kudus turun, akan memberikan kuasa. Kamu akan menerima kuasa. Menerima kuasa daripada Roh Kudus. Dan tadi saya katakan bahwa di kisah 1 itu dijanjikan, kisah 2 itu digenapi. Itu diberikan Tuhan pada waktu hari Pentakosta, di mana Roh Kudus dicurahkan, diberikan kepada para murid saat itu, kepada para rasul. Sehingga pada hari Pentakosta itu para murid, mereka boleh dipenuhi dengan Roh Kudus. Dan dikatakan mereka boleh berbahasa, bahasa roh. Dan orang-orang yang hadir, orang-orang Yahudi yang ada di Yerusalem pada saat itu, mereka mengerti, ya, mengerti bahasa yang diucapkan oleh para murid saat itu ketika mereka dipenuhi dengan Roh Kudus. Jadi katakan saudara yang kasih Tuhan, para murid itu diberikan kuasa. Di dalam kata Yunani, arti kuasa itu, dalam kata Yunani itu dipakai kata dunamis. Di mana saudara yang kasih Tuhan, kata dunamis itu punya arti, ada beberapa yang saya catat di sini. Bahwa arti kata dunamis itu adalah kuasa, pekerjaan besar, kekuatan, mujizat, tenaga, keberanian, dan berkuasa. Itu kata-kata yang luar biasa yang diartikan dari kata Yunani dunamis. Sekali lagi saya ulang, kata dunamis artinya kuasa, pekerjaan besar, kekuatan, mujizat, tenaga, keberanian, berkuasa. Ini arti kata dunamis. Saudara yang kasih Tuhan, bahwa kata kuasa ini bukan sekedar kekuatan atau kemampuan. Sekali lagi, kata kuasa ini bukan sekedar kekuatan atau kemampuan, tetapi istilah ini menunjuk pada kuasa yang bekerja. Sekali lagi, kuasa yang bekerja, yang bertindak. Artinya punya pengertian pasif, aktif maksud saya. Punya pengertian aktif, melakukan sesuatu, ada suatu tindakan. Dan ini berarti bahwa ketika Roh Kudus memberikan kuasa, maka dikatakan bahwa kuasa ini adalah kuasa untuk mengusir roh-roh jahat, kuasa untuk menerima urapan, untuk menyembuhkan orang sakit. Kemudian dikatakan ini melingkupi karya Roh Kudus untuk menyelamatkan dan menguduskan kehidupan kita. Saudara, bisa diistilahkan kuasa dunamis ini yang diberikan oleh Roh Kudus ibarat dinamit yang siap meledak. Meledakkan dan membakar orang-orang di sekeliling. Jadi itu kata dunamis. Jadi ibaratkan seperti dinamit. Jadi artinya saudara, bahwa ketika seseorang dia sudah menerima kuasa itu,
maka kehidupannya akan berubah. Ketika seorang menerima kuasa itu, maka kehidupannya akan berubah. Kita ingat bahwa ketika Petrus sebelum dia menerima kuasa Roh Kudus, ketika dia ditanya bahwa dia adalah pengikut Kristus, dia menyangkal. Sampai berapa kali? 3 kali dia menyangkal. Dia katakan, bukan, tidak. Saya tidak mengenal Yesus yaitu siapa. Tapi ketika kuasa itu dia terima, kuasa Roh Kudus dia dapatkan, maka kehidupannya berubah. Di mana dikatakan bahwa ketika dia berkhotbah, sekali khotbah, berapa ribu orang yang dibaptis? Kata Alkitab, berapa? 3.000 orang. Dan Tuhan pakai dia dengan dahsyat luar biasa. Dengan kuasa Roh Kudus ini. Bukan saya dia punya kemampuan, punya hikmat untuk memberitakan Injil Yesus Kristus. Tapi dia diberikan kuasa juga untuk mengusir setan. Untuk menyembuhkan orang-orang yang sakit. Demikian juga para rasul yang lain. Mereka dipakai Tuhan luar biasa. Ketika mereka sudah diberikan kuasa Roh Kudus ini. Jadi artinya saudara, kuasa dunamis ini, kuasa Allah, kuasa yang diberikan Roh Kudus ini harus mengubahkan kehidupan kita. Dari mungkin kita seorang yang malu-malu, kita jadi pemberani. Kita berani untuk menyatakan iman kepada orang lain. Menyatakan siapa itu Yesus. Kita bisa dipakai oleh Tuhan untuk bisa mendoakan orang yang mungkin dalam keadaan sakit. Kita ada berikan keberanian untuk bisa berdoa untuk mengusir roh-roh jahat. Karena ada kuasa dunamis, kuasa yang menggerakkan, kuasa yang bertindak, yang diberikan oleh Roh Kudus kepada saya dan saudara semua. Kita sudah diberikan kuasa. Ini pesan Tuhan, dia memberikan kuasa bagi saya dan saudara. Dan oleh sebab itu saudara, kalau Tuhan sudah memberikan kuasa ini, maka kita harus gunakan kuasa Roh Kudus ini. Ia akan memberikan keberanian bagi kita. Ia akan memberikan power bagi kita. Seperti ibarat tadi saya katakan dinamit yang siap meledak. Untuk memberikan suatu dampak, memberikan suatu efek yang besar pada orang-orang di sekeliling kita. Melalui setiap pemberitaan kita. Melalui setiap kehidupan saya dan saudara. Jadi ini saudara yang saya ingin sampaikan pertama, bahwa pesan Tuhan bagi kita, di mana dia sudah memberikan kuasa dan Roh Kudus. Dan satu pribadi yang sudah memberikan kuasa itu kepada saya dan saudara. Dan saya percaya kita yang sudah percaya menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita itu sudah punya kuasa Roh Kudus itu. Jadi kita tidak usah takut menghadapi kehidupan ini. Apapun yang terjadi dengan segala situasi kondisi yang ada, ingat ada kuasa besar, kuasa Roh Kudus yang sudah diberikan oleh Allah bagi saya dan saudara semua, untuk supaya kita terus kuat dalam Tuhan. Kita akan terus maju di dalam Tuhan untuk menghadapi tantangan dan badai di dalam kehidupan kita. Kemudian saudara, huruf yang kedua, T. Kalau tadi K kuasa, kedua T. T itu apa? Tugas. Dikatakan, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku. Garis bawahi kata saksi. Saksi itu adalah orang yang menceritakan suatu pengalaman yang dia alami sendiri,
yang dia rasakan, yang dia lihat. Jadi Tuhan ingin mengingatkan kepada para rasul, para murid saat itu, apa yang mereka sudah alami bersama Tuhan. Apa yang mereka lihat tentang perbuatan-perbuatan Allah. Melalui Tuhan Yesus Kristus, mujizat-mujizat, pekerjaan-pekerjaan besar yang sudah dilakukan oleh Tuhan Yesus. Dan mereka adalah saksi, mereka melihat langsung. Mereka boleh hidup bersama Tuhan, melihat langsung apa perbuatan Allah, apa pekerjaan Allah, apa yang dilakukan oleh Allah yang kita kenal di dalam Yesus. Di mana inti dari berita yang harus disaksikan adalah tentang kematian Kristus dan kebangkitan Kristus. Inilah yang harus disaksikan oleh para murid dan para rasul saat itu. Bahwa mereka harus pergi untuk bersaksi tentang Yesus yang sudah menyelamatkan. Tentang Yesus yang sudah mati untuk dosa manusia. Tentang Yesus yang sudah dikuburkan. Dan Yesus sudah bangkit naik ke surga di sebelah kanan Allah Bapa. Dan yang nanti akan datang kembali untuk menjemput setiap orang yang percaya. Inilah yang harus disaksikan oleh para murid, para rasul saat itu. Dan termasuk saya dan saudara kita semua yang adalah murid-murid Tuhan yang sudah punya Roh Kudus. Tugas kita adalah kita harus bersaksi. Karena kita sudah diberi kuasa. Bersaksi. Bersaksi itu dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, lewat perkataan kita, apa yang kita katakan. Kita bisa bersaksi lewat mulut, ungkapan kata-kata kita, verbal, secara verbal. Kita katakan tentang Yesus. Tapi hal yang kedua yang saya kira lebih penting dari semuanya adalah lewat perbuatan kita. Jadi dua hal ini kita harus lakukan dalam kehidupan kita. Bersaksi lewat mulut perkataan kita. Bersaksi lewat sikap tingkah laku kita sehari-hari. Karena kita dikatakan adalah surat-surat Kristus yang terbuka. Di mana orang akan melihat Yesus dalam kehidupan saya dan saudara. Bagaimana kehidupan Kristus itu akan tercermin dari kehidupan anak-anak Tuhan yang sudah punya Roh Kudus. Apakah kita sudah jadi berkat? Jangan kita hanya hebat bersaksi lewat mulut kita. Perkataan kita jago. Kita bisa katakan firman Tuhan. Kita mungkin sudah menghafal firman Tuhan. Tetapi kalau tidak dibarengi dengan sikap, perbuatan, maka itu belum lengkap. Jadi ketika apa yang kita katakan, itulah yang harus kita lakukan. Dan itu kita wujudkan di dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai suatu kesaksian. Saudara, di tengah masalah pergumulan kita alami di hari-hari ini, dengan adanya COVID-19 ini, saudara, ini adalah kesempatan kita bersaksi kepada orang-orang di sekitar kita. Tentang bagaimana kita tetap kuat, bagaimana kita tetap berharap kepada Tuhan. Mungkin kalau ada kesempatan untuk kita bisa cerita tentang siapa Tuhan Yesus, kita beritakan kabar baik, kabar keselamatan itu kepada semua orang. Karena hal yang ketiga yang saya mau katakan kepada kita, huruf yang ketiga A. Jadi kalau tadi K kuasa, huruf kedua T tugas, itu untuk jadi saksi, dan A area atau wilayah, ruang lingkup kesaksian kita. Dikatakan saudara dikasih Tuhan di dalam pembacaan tadi, bahwa tapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di mana? Di Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi.
Jadi artinya pada saat itu saudara, Tuhan menghendaki supaya yang dilakukan oleh para murid pada saat itu, bahkan jemaat-jemaat Tuhan pada saat itu, bahwa mereka harus bersaksi. Bukan hanya di lingkungan sekitar orang-orang Yahudi saja, tetapi justru harus keluar kepada orang-orang non-Yahudi. Dikatakan Yudea, Samaria, Yerusalem, Yudea, Samaria, sampai ke ujung bumi. Jadi kesaksian itu harus disampaikan. Berita tentang Yesus itu harus disampaikan bukan hanya di kalangan orang-orang Yahudi, tetapi di luar orang Yahudi. Yang termasuk digolongkan adalah orang-orang kafir yang bukan orang Yahudi. Dikatakan orang kafir juga perlu mendengarkan kesaksian. Dan puji Tuhan, berita tentang Kristus itu sudah menyebar bukan saja di kalangan orang Yahudi, tapi di kalangan non-Yahudi. Sampai dikatakan seluruh dunia sudah mendengarkan tentang Yesus. Kalau dalam terjemahan lain, seluruh dunia itu dikatakan sampai kepada pelosok-pelosok, sampai ke daerah-daerah terpencil. Mereka harus dengarkan cerita tentang Tuhan Yesus. Dan inilah tugas kita. Area kesaksian itu adalah di tempat yang dekat, agak jauh, lebih jauh, dan paling jauh. Ya, mungkin di dalam kalangan, di lingkup keluarga, di tetangga, teman-teman kita, orang-orang yang kita tidak kenal di satu daerah, satu wilayah, satu provinsi, di satu bangsa, bahkan di seluruh bangsa. Itu lingkup, itu area, itu adalah wilayah untuk kita bersaksi. Bahkan di dalam gereja Gerakan Pentakosta ada istilah penginjilan atau bersaksi baik ke dalam dan keluar. Ke dalam itu perlu untuk bersaksi, untuk menginjil, keluar juga itu perlu. Ya, kita tidak hanya mementingkan di satu sisi bahwa bersaksi itu hanya di dalam saja atau hanya keluar saja, tidak. Harus seimbang. Di dalam dan di luar. Kesaksian kita harus kita lakukan di dalam lingkungan sendiri, bahkan di luar lingkungan kita. Dan inilah area, wilayah yang kita perlu lakukan dalam kita mau bersaksi. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian yang saya kasih di dalam Tuhan, dalam rangka kita memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Sang Juru Selamat, kita sudah diingatkan tentang pesan Tuhan bagi kita. Yang tadi saya sudah singkat dengan 3 huruf K, T, A. Yang pertama, pesan bahwa kita sudah diberikan kuasa. Siapa yang memberikan? Roh Allah, Roh Kudus, yang sudah memenuhi kita, yang sudah ada dalam kita. Dia memberikan kuasa yang dahsyat, yang luar biasa. Dan mari kita gunakan kuasa ini untuk kita melakukan yang kedua, tugas. T, tugas. Tugas apa? Tugas untuk bersaksi. Tugas untuk menyampaikan kabar baik bahwa hanya di dalam Yesus kita diselamatkan. Yesus telah mati untuk dosa kita. Dia dikuburkan, tapi pada hari yang ketiga dia dibangkitkan. Dia naik ke surga dulu di sebelah kanan Allah Bapa, dan akan datang dari sana untuk mengangkat setiap orang yang mau, sekali lagi, yang mau percaya dan menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. K, kuasa. T, tugas. A, area atau wilayah kita
untuk bersaksi. Yang dekat, yang jauh, yang paling jauh. Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung bumi, sampai ke pelosok-pelosok, sampai ke daerah terpencil, baik ke dalam dan keluar. Kita harus saksikan siapa Tuhan Yesus itu. Inilah pesan bagi kita, jemaat Tuhan, dan saudara-saudara yang boleh mendengarkan firman Tuhan ini, bahwa kita sudah diberi kuasa untuk menjadi saksi di mana saja dan kapan saja. Biar Tuhan memberkati Bapak Ibu saudara sekalian, Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Tanamkan di dalam hati, dalam pikiran kami, dan mampukan kami Bapa untuk kami boleh melakukan pesan Tuhan, di mana Tuhan sudah memberikan kuasa untuk kami boleh menjadi saksi di mana dan kapan saja menceritakan Tuhan Yesus Kristus yang sudah mati dan bangkit untuk menyelamatkan kami. Terima kasih ya Tuhan. Saat ini hamba mengangkat tangan di hadapan-Mu berdoa mohonkan berkat bagi semua sidang jemaat Tuhan yang sudah mengikuti acara ini, yang sudah mengikuti ibadah ini. Diberkatilah jemaat Tuhan dalam segala kebutuhan keperluan hari lepas hari, dicukupkan bahkan diberkati dengan berkelimpahan. Kalau ada yang sakit, tangan Tuhan yang berlubang paku yang boleh menjamah tubuh jemaat-Mu, anak-anak-Mu disembuhkan dalam nama Yesus oleh bilur-bilur Yesus. Mereka yang lemah dikuatkan, mereka yang punya banyak masalah diberikan jalan keluar dari masalahnya. Mereka yang saat ini mengalami Tuhan, bisnisnya lagi menurun, Tuhan naikkan kembali, tingkatkan kembali. Dan biarlah Tuhan, kehidupan jemaat Tuhan ada selalu dalam pemeliharaan Tuhan. Dan kami terus berdoa supaya COVID-19 ini segera berakhir dalam nama Yesus, sehingga kami boleh melaksanakan tugas kegiatan aktivitas kami kembali seperti sedia kala. Kami bersyukur untuk firman-Mu di dalam nama Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, amin. Shalom jemaat Tuhan yang kasih Tuhan. Biarlah firman ini jadi berkat bagi kita semua. Amin. Ya puji Tuhan, kita boleh mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya percaya kita semua diberkati di saat ini. Ya, puji Tuhan, saat ini kita akan menutup ibadah kita saat ini. Kita nyanyikan pujian. Setiap rencana
Segala puji, segala hormat, syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Terima kasih karena Engkau sudah memberkati kami di dalam ibadah kami. Dalam rangka kami peringati hari kenaikan Yesus Tuhan Juru Selamat. Di mana saat ini Tuhan di dalam ibadah ini kami sudah diingatkan akan pesan Tuhan untuk kami pergi untuk bersaksi. Karena kami tidak sendiri, ada Roh Allah, Roh Kudus yang sudah diberikan kepada kami akan menolong kami, yang memberikan kuasa bagi kami untuk kami boleh menjadi saksi Tuhan. Diberkatilah semua hamba-hamba-Mu yang sudah melayani, dan bahkan diberkatilah semua sidang jemaat Tuhan yang mereka boleh memberikan waktu mereka di rumah masing-masing untuk mengikuti acara ini. Dan biarlah semuanya sudah menerima berkat-berkat daripada Tuhan. Terima kasih Tuhan, terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allah, melakukan dengan setia segala perintahnya, dan apabila engkau tidak menyimpang ke kanan atau ke kiri dari segala perintah yang Tuhan berikan kepadamu pada hari ini, maka segala berkat ini akan diperintahkan datang kepadamu dan menjadi bagianmu. Angkat tangan saudara di hadapan Tuhan. Diberkatilah tempat kediamanmu dan dimanapun engkau berada. Diberkatilah buah kandunganmu dan keturunanmu. Diberkatilah segala hasil usahamu. Diberkatilah makananmu dan minumanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan keluar. Tuhan memberikan kemenangan dari orang-orang yang memusuhimu. Diberkatilah lumbuhmu dan usahamu. Tuhan menetapkan engkau sebagai umatnya yang kudus. Engkau disaksikan segala bangsa bahwa nama Tuhan disebut atasmu. Tuhan melimpahi engkau dengan kebaikan. Engkau akan memberi pinjaman dan bukan meminta pinjaman, karena Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah. Langit memberi hujan bagi tanahmu pada masanya. Engkau akan menjadi kepala dan bukan ekor. Engkau akan tetap naik dan bukan turun. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di surga, anugerah keselamatan dari Tuhan Yesus, dan persekutuan, penghiburan, kuasa, dan karunia-karunia Roh Kudus tinggal dan menjadi bagian kita semua dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Maranatha, Tuhan datanglah. Haleluya, haleluya. Amin. Bagi bangsa ini berdiri dan membawa doa kami kepadamu, sesuatu yang besar pasti terjadi dan mengubahkan negeri kami. Hanya namamu Tuhan ditinggikan. Ibadah kita selesai, Tuhan Yesus memberkati.